Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumailah arwahi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din wal arwahi jamil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurrabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan dari muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahhala Allah bi fahmi syai'ul lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat secara sahih, secara sah, liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Jadi sholat itu harus sudah punya wudu. Wudu itu adalah salah satu syarat
untuk melaksanakan sahnya sholat. Oleh karena wudu ketika sholat jangan sampai batal. Batal wudu kita, batal sholat kita. Kalau kita ragu-ragu batal apa enggak nih wudu kita nih tadi kayaknya, ulangi lagi aja wudu. Wudu lagi aja supaya benar-benar yakin sholat kita adalah dalam keadaan berwudu. Tidak sah satu sholat tanpa wudu. Seperti ketika kita sholat Jumat, itu hati-hati. Ketika mendengarkan khutbah, khatib menyampaikan khutbahnya, itu kita asik banget tuh dengerin khutbah sampai ngantuk-ngantuk, sampai pules ya. Ada itu, sampai jungking-jungking gitu ya. Nah, hati-hati. Bagaimana wudu kita batal apa enggak? Kalau memang tidurnya itu sambil duduk dan duduknya ya pantatnya ini benar-benar letak pada bumi, benar-benar menutup lubang anusnya, menekan itu, sehingga andai kata dia batal pun keluar angin umpamanya, nah itu nggak bakalan bisa keluar angin lantaran apa? Lubang anusnya kegencet di bawah, nggak bisa, aman jadi itu. Nah itulah yang dikatakan memakinin mak'adahu, tetap di dalam tempat duduknya sehingga tidak batal walaupun dia tidur. Padahal di antara salah satu membatalkan wudu adalah hilang akal. Dengan sebab gila, dengan sebab mabok, dengan sebab tidur. Nah, hati-hati tidurnya harus duduknya benar-benar duduk yang aman daripada keluar angin. Ya. Nah, sebab kalau duduknya dia duduk umpamanya, tapi nunduk sampai angkat belakangnya, nah, itu batal. Coba contohin dia duduk yang itu. Coba nih tidur gitu, tapi nunduk. Nah, itu walaupun dia nunduk begitu, tapi pantatnya nggak terangkat, nggak batal. Tapi kalau sampai jungking, sampai keangkat itu batal. Ya, hati-hati. Nah, dulu pernah saya itu ya, ada orang di depan kita waktu sholat Jumat. Dia asik banget mendengar khutbah sampai pules-pules. Maka ternyata kita dengar tuh suaranya, ya suara keluar anginnya, dut gitu ya. Nah, terus dia membenarkan duduknya lagi gitu ketika itu. Dan dia tetap aja di situ. Nggak bangun lantas berwudu kemana-mana, enggak. Malah tidur lagi dia. Ketika datang qomat untuk sholat, nah dia bangun, cuman lari ke depan, saf yang depan. Dia tahu apa enggak tuh dia kentut tadi itu. Nah, kalau dia tahu, dia terasa batal sholatnya nggak sah. Tapi kalau dia nggak tahu, ya mudah-mudahan diterima sholatnya selesai ya. Kalau nggak tahu, nah ini hati-hati, anak sekalian, jamaah sekalian. Di dalam hal wudu, jangan sampai batal wudu kita ketika kita sholat. Bahkan lebih baik setiap sholat fardu yang 5 waktu walaupun belum batal, itu disunahkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu lagi. Umpamanya di sholat maghrib kita wiridan dapat di sini tadarus sampai datang waktu isya, kita merasa belum batal nih, maka boleh kita langsung sholat isya dengan wudu yang itu, atau sunnahnya lebih baik wudu lagi. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu kita, ya supaya lebih sempurna wudu kita, lebih sempurna lagi sholat kita. Jangan sampai ragu-ragu.
Kemarin kita sudah terangkan ya tentang sempurnakan wudunya. Doa-doanya, sunah-sunahnya kita baca, itu adalah lebih baik, lebih afdal dari cuci tangan, kumur-kumur, kemudian istinsak air ke hidung, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan kanan dan kiri, membasuh kepala, mengusap kepala dan telinga, ya. Kemudian, nah itu ada yang bagian leher, unuk bagian belakang leher, tengkuknya sini. Itu hilafiyah itu. Jadi ada yang mensunahkan, ya, yaitu menyapu tengkuk ini leher, ada yang mengatakan tidak. Seperti Imam Nawawi mengatakan tidak disunahkan menyapu bagian leher ini. Bahkan termasuk hal yang bid'ah katanya. Tetapi sebagian lain ulama mengatakan ada yang mengharuskan, ada di situ sunnah. Ya. Kemudian kaki dengan tertib, membasuh kaki, ya, dengan baik, jangan asal diguyur-guyur aja, digosok-gosok dengan tertib, dengan baik, supaya wudhu kita semakin sempurna. Nah, kalau sudah sempurna wudhu kita, tinggal kita siapkan salat kita juga harus sempurna. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul imani. Al-wudu'u, wudu itu syatrul imani, adalah bagian daripada iman. Barang siapa yang senang berwudu, semakin sempurna imannya. Kenapa? Sebab di antara hikmah daripada wudu itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, bahwasanya kita basuh anggota-anggota wudu kita dalam rangka membasuh juga, membersihkan dosa-dosanya. Dari muka banyak yang dosa dilakukan oleh muka kita, anggota-anggota yang ada di muka. Membasuh tangan, tangan kita suka berdosa. Ya, basuh telinga, telinga kita suka berdosa. Apalagi kepala, otak kita suka berpikiran yang berdosa. Ya, kemudian kita membasuh kaki, kaki kita suka melangkah kepada yang dosa. Maka dengan wudu itu dalam rangka mohon ampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu kita. Itulah, ya, ternyata adalah bagian daripada iman. Jadi masuk dengan syatrul iman, sebagian daripada iman. Dan kita harus yakin dan percaya dengan wudu kita akan bersih. Sehingga andai kata orang meninggal dunia dalam keadaan punya wudu, matinya mati syahid. Ya, matinya mati syahid kalau punya wudu. Makanya alangkah baiknya Anda ini, hadirin sekalian, biasakan dawamul wudu, membiasakan wudu-wudu kita, sehingga insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, bila kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya wudu. Ini diantaranya, pelihara wudu baik-baik. Dan setiap kali kita ke kamar kecil, kita habis mandi, kita habis apa, lakukan wudu, dilanjutkan dengan wudu, ya, diakhiri dengan wudu. Maka kita keluar dari kamar kecil atau dari tempat mandi, kamar mandi, kita sudah punya wudu. Jadi jangan kita tanya kepada seseorang, emang udah masuk waktu ini, katanya udah wudu aja. Ini nggak pengalaman, ini nggak ngaji, ya. Jadi mestinya kita memang harus punya wudu. Jadi jangan karena mau sholat aja kita wudu, ya. Bahkan sampai-sampai kita mau tidur dianjurkan punya wudu. Apalagi mau hubungan suami istri yang masih punya, suami istri nih, yang udah punya, yang masih punya, ya.
Jadi dianjurkan hubungan itu wudu. Bis wudu sholat 2 rakaat. Di sholat 2 rakaat baca doa. Siap-siap untuk sama suami istri. Nah itu. Nah nanti gimana tuh? Kan punya wudu kita mau hubungan, justru nanti setelah hubungan wudu lagi. Nah, kalau belum mau mandi, belum bisa mandi, sebaiknya mandi tapi wudu lagi paling tidak. Itu caranya kita menjaga wudu kita supaya tetap status kita berwudu. Dari kata kita kemarin kalau nggak salah saya sudah terangkan tuh, bulan Ramadan dan keadaan punya hadas besar, malamnya mau sahur, gimana mau sahur belum mandi? Kalau mandi dulu nggak keburu sahur kita, keburu siang, kesiangan. Istinja aja dulu dah. Nah, bahkan dianjurkan sebelum tidur itu harus istinja dan wudu, ya supaya tidur kita tidak makruh. Nanti bangun mau sahur udah keadaan udah wudu kita, udah wudu walaupun udah tidur tapi wudu lagi juga nggak apa-apa. Sebelum kita mau sahur mau makan, padahal punya hadas besar, kita wudu dulu, baru kita makan sahur supaya makannya tuh nggak makruh. Sebab kalau keadaan punya hadas besar kita makan dan minum itu hukumnya makruh. Ya, jadi paling tidak dia wudu dan silakan sahur. Sesudah sahur baru mandi menjelang sholat subuh. Itu ya supaya semuanya kena. Sebab kalau mandi dulu nggak sahur nih nggak keburu. Nah itu khawatirnya. Al wudu syatrul iman. Wudu itu sebagian daripada iman, separuh daripada iman. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun, faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri, wa man tawaddu'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Sibghatul wudu'i, pokoknya wudu itu aslinya ya, pokoknya wudu itu marratun, satu kali. Ya, kita membasuh bagian anggota wudu yang paling pokok, yang menjadi rukun benar-benar menjadi wajib adalah satu kali pokoknya. Satu kali wudu cukup kita. Ya, asalnya, pokoknya doang tuh. Pokoknya seperti kita jual dagangan tapi cuman modalnya doang tuh. Nah, modalnya doang kita. Yang penting asal pulang modal katanya ya. Nah, itu saya rasa keliru itu. Kalau dagang dijual cuman modalnya aja. Paman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani. Wa man tawaddu'a, dan barang siapa berwudu marrataini, 2 kali, masuk tangan 2 kali, kumur 2 kali, hidung 2 kali, muka 2 kali, maka dia mendapat pahala 2 kali lipat. Ya, mendapat pahala 2 kali lipat. Atau 2 kali wudu seolah-olah. Kalau membasuhnya 2 kali. Nah sekarang waman tawaddu'a salasan, barang siapa yang berwudunya 3 kali, bahwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka itulah wudunya para nabi min qabli, dari sebelum aku. Jadi ternyata nabi-nabi terdahulu wudu, sholat biasa, ya pada wudu semuanya 3 kali tuh wudunya para nabi juga. Syariat wudu dari dulu ada ternyata. Cuman barangkali rukunnya, sunahnya yang berbeda. Ya, asal wudu itu sekali-sekali, basuh muka, basuh tangan, ya. Syariat wudu ternyata kalau kita lihat di sini dari nabi-nabi terdahulu juga pada berwudu, ya. Nah, kita lihat di tengah tuh, ya.
Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa tawaddoa sallallahu alaihi wasallam marratan, dan pernah berwudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membasuhnya cuma sekali-sekali. Jadi pernah Rasulullah berwudu membasuhnya sekali-sekali. Wa qala, dan bersabda Rasul, hadza wudu'un, ya, ini adalah wudu. La yaqbalullahu sholata, tidak akan menerima Allah akan suatu sholat illa bihi, kecuali dengan wudu. Ya, jadi wudu yang satu kali hanya sebagai syarat sahnya sholat. Jadi satu kali itu sekedar pokoknya aja, asal sah dah sholat kita. Wudu sekali-sekali. Wa qala, dan telah manahuna illa wa tawaddoa marrataini, dan sewaktu-waktu Rasulullah tiba-tiba ya wudu lagi, basuhnya dua kali Rasul lakukan. Wa qala, dan telah bersabda Rasul, man tawaddoa marrataini atahu Allahu ajrahu marrataini. Barang siapa yang berwudu marrataini dua kali, atahu Allahu ajrahu marrataini, maka Allah berikan kepadanya pahala dua kali. Ya, sama juga dua kali berwudu. Wa tawaddoa salasan, dan berwudu lagi Rasulullah tiga kali. Jadi semuanya dilakukan oleh Rasul tuh. Wudu yang caranya sekali, yang dua kali, dan yang tiga kali basuhnya. Wa qala, dan Rasul bersabda, haza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Inilah adalah wuduku. Wudu siapa? Wudu Nabi. Wa wudu'ul anbiya, dan wudunya para nabi yang lain qabli, sebelum aku. Jadi sebelum Nabi Muhammad dulu pada wudu juga ternyata para anbiya. Wa wudu'u Khalilir Rahman Ibrahimu alaihi salam, dan wudunya Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim wudu. Ya, jadi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sudah dijalankan, dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi wudu, bukannya Nabi Muhammad aja yang berwudu, nabi-nabi dulu wudu. Makanya kalau benar-benar pengikut para nabi, walaupun nabi yang dulu wudu juga. Bagaimana wudunya mereka? Ya, nah ini, maka kita harus paham syariat ini. Ternyata sejak zaman dahulu Rasul-Rasul yang terdahulu juga pada berwudu dalam rangka membersihkan lahir batin kita. Lahirnya anggota badan kita jadi bersih karena setiap hari dibasuh. Setiap berwudu tuh dibasuh, apalagi tiga kali. Sedangkan sekarang kita nih dianjurkan harus apa itu? 3M. Pertama apa? Mencuci tangan apa pakai masker? Ya, pakai masker. Dipakai masker nih ada simbol kita. Ya, jadi masalah bicara harus pilih-pilih kita bicara. Jadi kita harus bicara katakanlah kalau perkataan itu memang mengandung khairon, fal yakul khairon, maka bicaralah yang baik-baik, au fal yasmut, atau kalau memang gak baik mendingan diam. Ini sebetulnya simbol juga sekarang kita nih.
Ya, di akhir-akhir zaman sekarang ini kita. Jadi disuruh pakai masker tujuannya supaya jangan ada penularan, tujuan Menteri Kesehatan mah. Sebab katanya melalui rongga hidung kita, melalui mulut kita, ya, itu akan masuknya virus-virus ke dalam tubuh kita, sehingga kita harus menutup mulut kita. Begitu juga yang punya penyakit, pakai masker, jangan sampai nanti bersin atau batuk atau apa, keluar cairannya itu membawa virus, nyebar kepada orang lain. Nah, itu yang dianjurkan oleh pemerintah sekarang kita, ya, demi kesehatan kita semua, menjaga kesehatan kita semuanya supaya pada sehat kita jaga. Dan itu juga satu simbol juga, ya, kalau kita pikir zaman sekarang ini. Sebab apa? Banyak berita-berita hoak, ya, yang pada nggak benar, dan itu dibicarakan, fitnah memfitnah dan lain-lain sebagainya, yang harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita menyampaikan berita-berita yang hoak, yang nggak benar, apalagi menghancurkan karakter seseorang, membunuh karakter seseorang, jelek-jelekin dan sebagainya. Ini adalah menjadi ghibah, ya, menjadi namimah juga, yang harus kita jaga. Sedangkan ghibah dan namimah, orang yang suka melakukan ghibah dan namimah akan diancam dia diazab di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Seperti Rasulullah sendiri pernah berlalu menemui dua kuburan. Nah, ini yang dua kuburan ini sedang disiksa. Ini Rasul katakan, ahli kuburnya. Kalau sahabat yang lain nggak tahu ahli kubur lagi disiksa, tapi Nabi melihat. Kenapa disiksa? Yang pertama adalah kalau kencing nggak cebok sambil berdiri. Kencing sambil berdiri nggak cebok. Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak? Di sini ada nggak yang begitu? Ya, itu banyak itu di mana-mana. Apalagi terminal-terminal bus itu, ya. Itu roda mobil bus itu, waduh, dibuat tempat kencing itu sama dia. Ya, subhanallah. Mereka kalau udah kebelet udah lari dah ke samping mobil, bannya dikencingin. Ya. Nah, ini mana ada istinjanya, ceboknya nggak ada. Padahal kita seorang muslim adalah andai kata nggak ada air, maka kita pakai benda-benda yang kasat. Apa benda yang kasat? Apakah tisu, apakah batu, ya, bil hajari dengan batu. Ada juga dengan yang kasat yang lain, boleh pakai tisu, boleh. Yang penting jangan pakai makanan yang terhormat yang buat dimakan dan sebagainya, pakai roti umpamanya, jangan, ya. Itu harus pakai benda-benda yang disiapkan untuk istinja. Andai kata nggak ada air, gunakan tisu supaya istinja kita sempurna, ya. Seperti kita di pesawat, situ air terbatas, maka kita istinja cukup dengan tisu aja. Walaupun rasanya kayaknya nih nggak bersih nih kayaknya, ya, karena nggak biasa kita. Kalau udah terbiasa mah enak aja, karena nggak biasa begitu, terasa kayak nggak bersih aja, ya. Kalau istinja dengan tisu, dengan batu dan sebagainya. Dan tisu dan batu yang udah dipakai istinja jangan dipakai lagi, itu sudah mutanajis, udah kena najis. Oleh karena itu kalau kita istinja dari pipis, 3 potong, tiga percik gitu, ya. Kemudian yang satu kali buat netel yang pertama, ambil lagi satu carik lagi untuk netel yang kedua, ambil lagi. Andai kata tisunya cuma satu lebar, kita potong-potong, ya, kita belah-belah biar jadi 3 gitu, supaya petel dikit, petel lagi, gitu caranya, ya, supaya sempurna istinja kita. Andai kata nggak ada air nggak apa-apa, pakai tisu jadi untuk istinja. Ini dalam rangka kebersihan kita, kesehatan kita juga, ya. Dan kemudian
sekalian rahimakumullah. Yang kedua, ini ahli kubur kenapa sedang disiksa? Lantaran suka namimah, suka ngadu-ngadu domba. Ini hati-hati sekarang nih melalui medsos nih. Kita kalau ngirim tuh memang harus pikir-pikir dulu nih, kira-kira berita ini benar apa enggak. Yang sering terjadi masalah innalillahi, Pak. Kabar innalillahi padahal orangnya masih hidup. Innalillahi udah sampai ke kita. Karena udah payah rupanya, dilakukanlah dengar kabar gitulah. Kadang innalillahi kayaknya udah meninggal, langsung aja dibuat tuh innalillahi. Sampai sama kita sebarin lagi innalillahi, ternyata masih hidup katanya orangnya. Pernah itu. Bahkan guru kita juga yang pernah jadi ibu-ibu ya, Ibu Haja Tuti Alawiyah, ketika beliau masih dirawat sudah menyebar tuh ke saya jebar. Maka saya tanya kepada keluarganya di sana di Asy-Syafi'iyah, maka saya tanya, belum, memang sudah kritis beliau, tetapi belum katanya. Subhanallah, kenapa ini ada yang menyebarkan berita sudah meninggal dengan innalillahi ya. Subhanallah, alhamdulillah sekalian pada klarifikasi semuanya dah. Ternyata 2-3 hari dan seminggu kemudian mungkin baru yang innalillahi beneran ya. Ini hati-hati kita di dalam menyebarkan berita itu, harus dicek dulu kebenarannya. Seperti kemarin berita Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizomi ya, yang sakit, bener nggak nih? Kita cek dulu, sedang dirawat. Ya, ternyata benar beliau sekarang sedang kurang sehat. Kiai Ahmad Sofwan Nizomi, dia sedang dirawat di rumah sakit dan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Al-hadini wa kulinatin sholih ala haratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hati-hati kita menyebarkan berita, jangan sampai timbul namimah, ghibah dan sebagainya. Sebab diancam dengan azab kubur orang-orang itu. Ya, pertama tadi ahli kubur ya pipis berdiri tidak cebok. Kedua adalah namimah, melakukan ghibah, melakukan adu-adu domba dan sebagainya. Nah selanjutnya waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum hija ahdasa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu, tidak akan nerima Allah Ta'ala salata ahadikum, akan salatnya di antara anda, idza ahdasa, apabila punya hadas besar atau hadas kecil. Hati-hati, terutama bapak-bapak nih mau salat subuh, kadang-kadang tadi malam lupa mandi atau belum mandi, niatnya bangun tidur baru mau mandi. Tiba-tiba bangun tidur dengar suara azan, waktu buru-buru udah berangkat aja udah ke masjid. Begitu lagi sholat inget ya, lah gua belum mandi. Untung nggak jadi imam. Hati-hati. Sering kejadian ini, sering kejadian. Begitu juga sorban, bukan sorban yang dia pakai, kerudung istrinya yang dia pakai ya. Nah, ini subuh nih banyak yang pada saking getolnya salat subuh tuh sebetulnya. Subhanallah, hati-hati. Kita ingat-ingat dulu deh. Makanya sebaiknya kalau punya hadas besar, ya itulah sebelum tidur mandi aja dulu deh. Kalau memang bisa mandi aja, supaya tidak kelupaan atau subuh enak. Kita mau tahajud juga ntar aman, udah tinggal siap aja. Ya, kalau ketunda-tunda apalagi bangun tengah malam. Jam 2, jam 3 umpamanya harus mandi, waduh dingin banget, jadi nggak tahajud jadinya ya. Tahajud nih sekarang harus sudah menjadi kebiasaan kita Pak, udah dewasa kita. Anak-anak juga saya anjurkan bangun tidur sebaiknya tahajud dulu, salat yang lain.
Tahajud biasakan, masih ada waktu. Jam 4 masih ada waktu, ada. Yang penting belum subuh masih ada tahajud, gitu aja. Andai kata jam 2, jam 3 kita nggak bangunnya udah jam 4 tuh bangunnya, udah masuk. Pokoknya cepat-cepat aja. Ya, bisa mendapatkan tahajud. Biasakan tahajud buat kita. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, itu nggak diduga oleh Rasulullah. Yang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebab apa? Rasul mengira bahwasanya yang sering dilakukan oleh Rasul sebelum ada perintah salat, sebelum ada Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah sudah biasa tahajud. Kok tahajud nggak masuk? Ternyata wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, dan ada sebagian malam kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan Rasul nih. Ya, Allah yang merintahkan kita fatahajjud, maka kita dianjurkan salat tahajud nafilatalak sebagai salat sunnah bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, agar kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, membangkitkan martabatmu, derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa. Terangkat derajatnya orang. Kalau pengen terangkat derajat kita, salat tahajud biasakan, jangan ditinggal. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Maka tidak mengangkat, tidak menerima Allah Ta'ala kan salatnya diantara anda, sehingga dia harus ija'ah hadasa apabila dia pasti punya hadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia harus berwudu dulu. Ya, kalau hadas kecil, kalau hadas besar mandi dulu, waliyaktasil ya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Berwudu di atas punya wudu berarti dia mendapatkan cahaya di atas cahaya. Nah, inilah terang benderang orang yang rajin wudunya. Insyaallah senantiasa bersih daripada dosa-dosa dan noda-noda ya. Bila mana kita biasakan berwudu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya ya. Maka barangkali ada yang perlu bertanya, silakan. Udah pas sih. Ya udah, kita baca doa aja dah ya. Mudah-mudahan sekalian kita berdoa pada Allah, semoga Allah berikan kita sehat semuanya, Allah berikan kita panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga Allah berikan kita rezeki halal barokah dalam menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan ini. Ya, semoga Ramadan ini nanti sudah bebas daripada pandemi Covid Corona 19, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Ramadan. Di siang hari kita puasa, malam hari kita tarawih, sudah bebas. Artinya sebagaimana biasa kita lakukan tarawih kita, ya, tadarus kita dan sebagainya. Jangan sampai seperti masih tahun yang lalu. Tahun lalu kan sepi, kita nggak ada tarawih di masjid ya, di musola. Sekarang mah insya Allah, andai kata nanti masih tetap ada pandemi, tetapi sudah zonanya zona kuning atau zona hijau, sehingga walaupun sudah zona hijau, tetap kita masih jaga kesehatan kita dan teman-teman kita, sahabat kita, dengan mentaati kesehatan, protokol kesehatan. Ya, kita sholat biasa adakan di masjid-masjid, musola-musola, sholat tarawih sebagaimana kita sholat 5 waktu juga kan pada berjemaah. Sholat Jumat juga silakan. Ya, dan insya Allah kalau anjuran pemerintah kita melakukan 50%, susah bilang 50% orang gimana kita milihnya? Ya, paling tidak jaga jarak dah. 50% siapa yang sekarang ya pakai di absen dulu kan susah itu 50% gitu ya. Ya udah, yang penting kita adalah jaga jarak agar yang terlalu rapat, nanti di satu saat kita sholat tarawih. Ya, ini anak-anak nih masih berani. Coba dia udah pada diinin jadi berani banget ini rapatnya anak-anak nih.
ya sebetulnya tetap jaga jarak, cuman jangan terlalu rapat aja, jangan terlalu jauh juga jangan, sebab tempatnya kita dikit ya, jaga kesehatan ya, jangan terlalu nempel di sap-sapnya juga ya, harus agak renggang juga, dijaga baik-baik demi kesehatan kita semuanya. Memang Nabi yakin Anda semuanya sehat-sehat, udah di swab soalnya semuanya negatif, nggak ada itu. Jadi mereka merasa aman aja, ya. Apalagi kalau udah masuk ke masjid, ini banyak jemaah-jemaah yang lain, apalagi ada orang tamu dari luar sebagainya, kita nggak tahu. Maka mari sama-sama kita jaga kesehatan kita dan lingkungan kita semuanya. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada yang kena wabah COVID Corona ya. Mudah-mudahan aman kita semuanya, dan semoga Allah lindungi kita semuanya dengan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-hajini wa kulli niyatin shalih bil hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi 'ulumina wa arzaqina wa amarina wa zurriyatina wa talamijina wa tilmizatina wa jami' umurina wa khtim lana bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa sunna godan yaumal qiyamati bi jumratil awliya ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal karim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya itama wa alal alil kirami wa ashabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jam. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa innana asrafna wa 'alal ladza asrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sahilil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نزى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.